Pemirsa, aksi protes dan boikot Prancis kembali bergulir di berbagai daerah. Selain boikot, demonstran juga menuntut agar Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam. Inilah aksi massa dari Solidaritas Bela Rasulullah yang berlangsung di Gedung Geraha di Surabaya Jumat siang. Massa mengutuk tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron karena telah menghina Nabi Muhammad dan menistakan agama Islam. Dalam aksi ini, massa menyuruhkan pemboikotan terhadap produk Prancis. Aksi bela Nabi juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum melancarkan aksinya, ratusan pengendara motor yang tergabung dalam forum umat ini konvoi berkeliling kota dan menuju kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam orasinya, massa berharap bisa menemui Gubernur Sulawesi Selatan dan meminta semua produk Prancis diboikot dari peredaran. Sementara di Lampung, sebuah toko swalayan memboikot produk Prancis dari etalase penjualan. Aksi ini sebagai bentuk nyata protes dan kecaman dari pemilik swalayan terhadap Presiden Prancis. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di daerah, aksi unjuk rasa mengecam tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga kembali digelar di depan Gedung Kedutaan Prancis, Jakarta Pusat, Jumat siang. Ratusan personil keamanan dikerahkan untuk amankan unjuk rasa. Massa umat Islam dari berbagai organisasi kembali mendatangi Kedutaan Besar Prancis untuk berunjuk rasa, mengecam pernyataan Presiden Prancis yang diduga telah menghina Nabi Muhammad dan menistakan agama Islam. Massa menggelar aksi dengan membawa sejumlah spanduk berisi kecaman terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan mendesak Presiden Prancis segera menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam dunia. Untuk memboikot produk-produk Prancis yang ada di negara kita. Pemerintah harus berani meninjau ulang hubungan diplomatik dengan Prancis. Karena apa? Karena pemimpinnya telah menghina Rasulullah, telah menghina agama ini, telah menghina Islam. Kalau misalnya ada umat Islam atau oknum Islam yang bersalah, selesaikan secara hukum. Ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Akibat aksi massa, jalan di depan Gedung Kedutaan Besar Prancis sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus surat jalan palsu Joko Chandra kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa penuntut umum hadirkan 3 orang saksi dari PNS Pusdokes Mabes Polri. Dua dari 3 terdakwa kasus surat jalan palsu yakni Joko Chandra dan Brigjen Prasetyo Utomo hadir langsung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara terdakwa Anita Kolopaking hadir secara virtual dari ruang tahanan. 3 orang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yakni Sri Rejeki dan Anik Hartini selaku staf Pusdokes Mabes Polri dan Dr. Hambek Tanuhita, Dr. Pusdokes Polri. Kepada jaksa penuntut umum, saksi dari PNS Polri Sri Rejeki menjelaskan mengenai proses pembuatan surat bebas COVID Joko Chandra untuk kembali ke Indonesia mengurus pendaftaran peninjauan kembali. Tersebut untuk dibuatkan surat COVID atas nama Bapak Joko Chandra. Tadi saya bilang bahwa saya tidak ada di ruangan. Nanti bisa dibuatkan oleh teman seruangan saya, ruang keskol atas nama Ibu Ani Karti. Kemudian WA itu saya teruskan ke Ibu Ani Karti. Sri menambahkan alasannya untuk memproses surat keterangan bebas COVID-19 untuk Joko Chandra karena takut terhadap Brigjen Prasetyo Utomo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, terdakwa surat jalan palsu Joko Chandra, Anita Kolopaking dihadirkan secara virtual dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Anita Kolopaking tidak dihadirkan di persidangan karena terkonfirmasi COVID-19. Positif COVID-19, Anita Kolopaking hadir secara virtual dari Rutan Bareskrim Mabes Polri dalam sidang lanjutan perkara surat jalan palsu Joko Chandra. Sebelumnya, kuasa hukum sempat meminta persidangan ditunda karena alasan kesehatan.
Namun majelis hakim tetap melanjutkan persidangan setelah menanyakan kondisi kesehatan Anita Kolopaking yang menyatakan bersedia melanjutkan sidang. Ya positif, ini kan udah terbuka untuk umum ya, udah positif COVID-19. Jadi kita kan ngerti ada yang OTG tidak menunjukkan gejala, tahu-tahu jadi fatal atau menularkan ke orang lain. Buktinya tadi ini kita ngomong fakta-fakta, tidak ada lagi yang di sampingnya terdakwa Ibu Anita ini, baik jaksa maupun penasihat hukum, semua jadi berjaga-jaga. Terus kemudian, kalau dia dalam keadaan stres, dalam tekanan, itu akan menurunkan imunnya. Anita Kolopaking pun meminta agar bisa dirawat di rumah sakit meski berstatus tanpa gejala COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial AT sebagai tersangka kasus pembobolan rekening seorang atlet e-sport. Pendalaman kasus kini dilakukan dengan memeriksa 23 orang saksi. Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial AT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembobolan rekening atlet e-sport Winda Lunardi. Polisi juga telah menyita aset tersangka berupa mobil, tanah, dan bangunan. 23 orang saksi juga masih diperiksa untuk mendalami kasus ini. Karena memang sementara ini baru si AT tentunya tidak menutup kemungkinan ya nanti akan tadi seperti Polda Metro Jaya juga kerjakan, teman-teman tersangka juga dimungkinkan untuk menjadi calon tersangka. Sebelumnya, Winda Lunardi mendatangi Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti penyidikan kasus dugaan kejahatan perbankan yang dialaminya. Winda dan ibunya kehilangan uang 20 miliar rupiah di dua rekening Maybank. Kasus ini telah dilaporkan sejak Mei 2020. Pihak Maybank juga telah melaporkan kasus ini ke Otoritas Jasa Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi diserang massa saat akan menangkap 3 pengedar sabu. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.